Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita membaca uraian dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Baik, kita sudah menyelesaikan dari pendahuluan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan puji-pujian dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amma ba'd. Setelah itu kata beliau, maka inilah akidah hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita sudah jelaskan juga. Setelah pendahuluan beliau berkata, setelah itu adapun ini, itu yang akan beliau sebutkan, adalah akidah ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah al-mansurah. Sampai pada hari kiamat mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah jelaskan makna-makna yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata setelah itu, wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Terjawab sudah. Sebelumnya beliau sebutkan dengan isim isyarat. Fahadha. Inilah akidah ahli sunnah. Inilah akidah at-ta'ifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, sampai pada hari kiamat. Apa itu akidah ahli sunnah? Mulai beliau sebutkan, walaupun beliau sebutkan secara mujmal. Nanti ada rinciannya. Beliau sebutkan secara global, secara umum, walaupun akan dibahas satu persatu rinciannya. Beliau berkata, beliau isyaratkan sebelumnya, hadza, ya, ini dia isinya, yaitu dia adalah yang akidah ahli sunnah, akidah ta'ifah mansurah, kelompok yang tertolong sampai pada hari kiamat, adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada al-ba'thi, hari berbangkit, ba'dal maut, setelah kematian, dan beriman kepada al-qadar, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Paham? Berarti akidah ahli sunnah, kita mengambil pelajaran di sini dari ucapan beliau rahimahullah, akidah ahli sunnah seputar ini. Paham ya? Seputar iman. Kalau mungkin kita bertanya, beliau tidak sebutkan Islam. Tidak ada Islam disebut. Padahal kita kan mempelajari syahadat. Ya, tentang sholat dibahas. Tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Semua itu ahli sunnah. Paham? Tidak disebutkan Islam. Beliau mulai dengan iman. Maka kita jawab, ini akan ada pembahasannya. Hanya karena berhubung beliau sebutkan iman, maka kita jelaskan. Walaupun insyaallah ta'ala akan berulang pembahasannya. Islam dan iman, kalau disebutkan, ya, disebutkan bersamaan di dalam satu ayat atau satu hadis, Islam, iman, ada dua-duanya disebutkan, maka Islam bermakna amalan zahir, bermakna amalan
anggota badan yang terlihat dan disaksikan. Paham ya? Yaitu syahadat melalui lisan. Salat anggota badan. Ya. Puasa ibadah juga. Kemudian zakat, haji, semuanya amalan zahir. Adapun iman bermakna ibadah atau amalan hati. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Paham ya? Berarti Islam bermakna amalan zahir, iman bermakna amalan hati. Ditanya dalilnya apa? Dalilnya adalah hadits yang terkenal, hadits masyhur yang dikenal dengan hadits Jibril. Ketika Jibril datang berwujud manusia, bertanya kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, akhbirni al Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab rukun Islam. Apa yang jawaban Jibril? Shadaqta. Kamu benar. Berarti ini Islam. Setelah itu Jibril bertanya tentang iman. Pertanyaan kedua. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku wahai Muhammad apa itu iman. Nabi menjawab apa? Rukun iman. Ini kalau Islam dan iman disebutkan bersamaan. Dalam satu hadits kan, ada Islam, ada iman. Sekali lagi, Islam bermakna amalan zahir, iman bermakna amalan hati. Keyakinan semua disebut. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya. Dalam hati, beriman. Bisa dipahami? Nah, tapi kalau ada ayat atau hadits, Islam saja disebut, tidak ada imannya. Islam saja, maka Islam disebut bermakna amalan zahir dan bermakna pula amalan batin. Seperti contoh dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Bukan bermakna Islam salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bukan cuma ini. Paham ya? Bukan berarti iman kepada Allah, malaikatnya tidak masuk dalam ayat ini. Semuanya masuk. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Apa Islam di sini? Semuanya. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari berbangkit, dan kepada takdir. Masuk semua. Paham? Karena cuma Islam disebut. Tidak ada iman. Maka mencakup iman dan Islam. Islam dan iman. Paham ya, kawan? Baik. Kemudian kalau disebutkan iman, maka dia juga mencakup amalan zahir. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Allah ada katakan wa huwa muslimun wa mu'minun, dan dia beriman. Maksudnya apa? Dia sudah syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari berbangkit, dan pada takdir dan baik yang buruk. Kenapa cuma mukmin disebut, iman disebut? Bisa dipahami? Nah, sekarang Syekh jelaskan yang beliau isyaratkan di awal bahwa inilah yang saya akan sebutkan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Apa itu? Beriman kepada Allah. Berarti pasti sudah syahadat. Ya kan? Percuma orang mengatakan saya beriman kepada Allah. Tidak pernah syahadat kalau dia orang kafir sebelumnya. Paham? Tidak teranggap. Harus syahadat dulu. Ya kan? Harus syahadat dulu. Teranggap semuanya. Makanya tidak disebutkan. Karena itu sudah jelas itu. Ya. Dia sholat, dia laksanakan rukun Islam. Makanya kalau kita sebutkan di sini, akidah ahli sunnah adalah semuanya rukun Islam, rukun iman. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kenapa beliau fokus kepada iman? Karena sekali lagi bahwa yang disebutkan sebelumnya adalah fahada i'tiqad. Iya kan?
Al-firqon najiyah. Inilah akidah golongan yang selamat. Ahli sunnah wal jamaah yang tertolong sampai hari kiamat. I'tiqad sudah jelaskan. Apa itu i'tiqad? Kikin dalam hati beliau sudah jelaskan. I'tiqad Syekh Ali Harras. I'tiqad adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dengan pasti dan yakin. Itulah akidah. Berarti memang sangat cocok sesuai kalau disebutkan iman. Karena iman terkait dengan keyakinan. Ini beberapa jawaban. Dan semuanya benar. Difahami ya? Karena sudah jelas itu Islam dan iman tidak bisa terpisah. Nah, itulah yang biasa disebutkan oleh para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau ijtama'a dia berkumpul terpisah. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia terpisah maka dia berkumpul. Maksudnya apa? Ini teka-teki. Maksudnya apa? Kalau dia berkumpul dalam satu ayat atau dalam hadits, iftaraqa. Berbeda. Apanya? Maknanya. Islam bermakna amalan zahir, iman bermakna amalan batin. Keyakinan. Wa idza iftaraqa. Kalau berbeda penyebutannya, maksudnya sendiri-sendiri, ijtama'a. Maka bergabung. Apanya bergabung? Hah? Maknanya. Dalam ayat cuma Islam disebut, maka masuk amalan batin. Dalam ayat cuma iman disebut, maka masuk amalan zahir. Bisa dipahami? Dan ini banyak. Dalam Al-Quran, dalam syariat banyak. Fakir, miskin. Gitu juga. Fakir dan miskin. Fakir, miskin. Biasa disebut dalam ayat kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu untuk fakir dan miskin. Beda itu karena disebutkan bersamaan. Apa makna fakir di situ dan apa makna miskin? Kalau fakir, orang yang kebutuhannya ya tidak mencukupi, tidak sampai setengahnya dengan penghasilannya. Fakir, berarti misalnya penghasilannya misalnya cuma 1 juta per bulan. Ya. Tapi pengeluarannya, kebutuhannya setiap bulan ya 3 juta. Nah, sampai setengah, ini fakir. Nah, ya, kalau miskin lebih setengah tapi tetap tidak sampai. Misalnya penghasilannya 2,5. Tapi kebutuhannya tiap bulan bayar listrik, bayar air dan seterusnya 3 juta. Tetap boleh dapat zakat. Paham? Ini kalau bergabung. Tapi kalau fakir saja atau miskin saja, semuanya masuk itu dua-duanya. Kadang disebutkan miskin saja. Paham ya? Sama itu. Idza jitama iftaraqa wa idza iftaraqa jitama. Kalau bergabung dia berkumpul, kalau berkumpul dia bergabung. Apakah itu? Ada lagi albir wa taqwa. Itu juga. Iya, albir kebaikan, takwa kebaikan. Iya. Wa ta'awanu ala albirri wa berbeda kan penyebutannya? Bersamaan tapi berbeda. Disebutkan dua-dua. Maka albir di sini kata para ulama melaksanakan perintah. Takwa menjauhi larangan. Berarti kita terjemahkan secara makna. Tolong menolonglah kalian, membantulah kalian dalam melaksanakan perintah Allah, wat taqwa, dan dalam meninggalkan larangan Allah. Bisa dipahami? Nah, kalau takwa saja, dua-duanya masuk. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Di akhir surah Al-Qamar kata Allah, sungguh orang-orang yang bertakwa. Sungguh orang yang bertakwa. Dan disebutkan innal muttaqina wal abrar. Bir. Tapi disebutkan apa? Cuma muttaqin. Sungguh orang-orang yang bertakwa dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalamnya orang yang melaksanakan perintah dan apa? Menjauhi larangan Allah. Jadi paham ya? Taib. Nah, sekarang beliau sebutkan secara global dulu. Nah, kemudian pelajaran yang kita ambil juga di sini ketika disebutkan iman di awal perkara, akidah ahli sunnah menunjukkan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah ya tidak keluar dari rukun iman yang 6. Ini turun temurun mereka warisi dari zaman ke zaman. Ini aja yang mereka pelajari, iman.
Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, haditsnya sahih. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hadawirah. Dan kami pada waktu itu anak-anak yang hadawirah, menjelang balik. Gulam, ya, fityan, anak kecil, hadawirah, hampir balik, mendekati balik. Jelas ya? Tapi sudah mumayyiz tentunya. Mumayyiz belum tentu balik. Kalau balik pasti mumayyiz. Paham ya? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, tapi kadang belum mimpi basah. Ya, ini mendekati balik belasan tahun. Kata Junub bin Abdullah, kami bersama Nabi SAW dan kami berumur hadawirah, mendekati balik. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Fata'allamal Qur'an. Fazdatna bihi imana. Kata Jundub bin Abdullah, kami bersama Nabi dan kami berumur hampir balik. Kami mempelajari iman dulu sebelum Al-Quran. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran. Setelah mungkin pembahasan iman, mereka pelajari dengan Nabi SAW, pelajari Al-Quran. Setelah itu kata beliau, fazdatna bihi imana. Pada saat itulah bertambah kepada kami keimanan. Jadi memang begitu cara Nabi mendidik. Iman dulu. Pondasinya dulu. Kuatkan dulu. Ya. Ini yang diikuti oleh beliau rahimahullah. Memang sudah ini kebiasaan para salaf. Ya kan? Karena perkara akidah, perkara i'tiqad, pembahasan itu. Rukun iman yang 6. Ya. Dan kita sudah sebutkan dalam pendahuluan. Sebagaimana kita ulangi dalam pembahasan Lumatul I'tiqad. Bahwa kadang disebutkan dalam buku-buku akidah para salaf, ya, buku-buku akidah para ulama, di luar dari rukun iman yang 6 ini. Tetapi itu sudah menjadi ciri khas ahli sunnah. Bahwa siapa yang menyelisih itu, maka dia bukan ahli sunnah. Seperti misalnya, akan disebutkan nanti di sini. Wajib nyata kepada pemerintah. Tidak ada kan dalam rukun iman yang 6. Tapi itu disepakati oleh para ulama, para sahabat turun-temurun. Akan disebutkan sebagai menjelaskan ciri pembeda dengan ahlul bidah. Cinta kepada para sahabat tidak masuk dalam rukun iman yang 6. Tapi disebutkan juga sebagai ciri ahli sunnah. Jelas ya? Nah, hanya dimulai dari ini dulu. Dimulai dari ini. Dan kalau kita buka buku-buku akidah, seluruh madhab. Madhab Hanab, madhab Hambaliyah, madhab Syafi'iyah. Semuanya menyebutkan itu. Perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok. Ini dia. Rukun iman yang 6. Berkutat dalam masalah rukun iman yang 6 ini. Makanya kita akan bahas nanti rinciannya ini kan secara global. Ya kan? Akan sebutkan nanti tentang tauhid, tentang malaikat, nanti akan disebutkan di sela-sela pembahasan ucapan uraian dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Beriman pada kitab-kitab, nanti akan dibahas kalamullah, firman Allah itu Al-Quran. Dibahas tentang siksa kubur, beriman kepada hari akhirat. Dibahas tentang telaga Al-Haud, dibahas tentang timbangan, dibahas tentang jembatan, surga dan neraka, semuanya beriman kepada hari akhirat. Rangkaiannya akan dibahas tentang takdir, rukun iman yang 6. Paham ya? Ini saja ikhwan, kalau kita bahas terus tidak ada habisnya. Ayo. Kita bahas terus, kita ulangi lagi, akan bertambah terus faidah-faidahnya, akan bertambah terus keistiqomahan, kekuatan, azimah. Ya, makanya salah satu ciri atau salah satu tips, salah satu asbab keistiqomahan, sebab-sebab keistiqomahan adalah terus-menerus mempelajari akidah. Itu sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ya kan? Karena setelah berjalan di lisan para ulama, walaupun bukan hadis, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, mata alaih. Dia akan meninggal di atas itu. Dia akan wafat di atas itu. Ya. Dan itu yang kita cari. Kita meninggal di atas keimanan. Kita meninggal di atas tauhid kepada Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencabut tauhid dari dalam hatiku. Ya, dan ini semana ucapan beliau, ini yang paling mengerikan dalam kehidupanku. Ketika Allah mencabut keimanan dan tauhid dalam hatiku. Ya. Sebagaimana yang sering kita ulangi, kisah wafatnya Busur Ar-Razi. Akhir ucapannya hadits la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah kal jannah. Siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Itu akhir ucapannya. Ya, karena memang kebiasaannya belajar, terus belajar. Jelas ya? Ini di atas itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penulis ini, iya, meninggal di mana? Di dalam penjara. Apa yang dia bikin? Lagi membaca Al-Quran. Apa akhir ayat yang keluar dari mulutnya? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Keluar ruhnya. Sungguh orang yang bertakwa berada dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Itu ayat yang terakhir. Syekh Muhammad Alimin Asy-Syinkiti rahimahullah ketika menafsirkan Adwal Bayan tidak selesai tafsirnya. Beliau hanya berakhir pada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Mujadilah. Iya, di akhir surah Al-Mujadalah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Meninggal. Adwal Bayan diselesaikan oleh muridnya. Beliau hanya sampai di situ saja. Tidak sampai juz 30. Iya, Syekh Zaid bin Haji Al-Madkhali. Meninggal di mana? Meninggal dan akhir pelajaran beliau Kitabul Jenazah. Akhir pelajarannya yang beliau wafat di situ. Kitab terakhir, buku terakhir yang beliau ajarkan pada muridnya Kitabul Janaiz tentang hukum-hukum seputar jenazah. Coba, itu kan tanda kebaikan, husnul khatimah. Kenapa? Karena kebiasaannya itu. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tauhid. Meninggal di atas tauhid. Ya kan? Nah, tapi kita khawatirkan diri kita. Kalau pengajian hanya sekali sepekan. Hah? Yang lain? Umur yang Allah berikan kepada kita, subhanallah berapa jam? Satu hari. Sepekan, berapa jam? Dikali. Kita luangkan waktu untuk pengajian cuma sekali. Kita khawatirkan kurang. Ya kan? Kalau para salaf memang tiap hari. Bukan mereka tidak pernah makan, tidak pernah tidur. Mereka tidur juga. Makan juga. Tapi itulah mereka. Beda ya. Kecintaan seorang kepada ilmu agama, iya, itu beda. Mereka subhanallah. Bagaimana hidup dan mati di atas itu. Sebagaimana perintah Allah kepada nabinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfir li dhambi. Ilmu ilawai Muhammad bahwa la ilaha illallah. Minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Allah perintahkan nabinya untuk mengilmui la ilaha illallah. Kata para ulama ini dalil. Allah perintahkan Nabi SAW untuk hidup dan mati di atas la ilaha illallah. Dipelajari, diajarkan, didakwahkan. Dan mati di atasnya. Jelas ya? Makanya semakin sering kita pelajari, kita ulang-ulang pembahasan ini, subhanallah, itu sangat-sangat menambah keistiqomahan kita di atas agama Allah. Syekh Shalih Fauzan itu tidak pernah tidak mengajar kitab tauhid. Selesai diulang lagi. Jadi dalam kehidupan beliau rahimahullah selalu ada hafizahullah, selalu ada kitab tauhid diajarkan. Begitu pula guru-guru beliau, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang mufti. Selalu itu para ulama. Di Mekah itu ya, Masjidil Haram itu banyak guru-guru, para masyayikh sudah beruban-uban di atas ilmu dan keimanan. Syekh Shalih Fauzan punya jadwal kadang sebulan sekali ke Masjidil Haram ngisi. Beliau kan dari Riyadh. Apa yang beliau ajarkan? Al-usul salatah. Kita bertanya, apakah tidak ada dokter masyayikh yang bisa ajarkan itu di situ? Banyak. Bahkan yang ikut ketika beliau mengajarkan usul salatah, para dokter, orang tua yang sudah berilmu. Coba lihat. Itu kan sudah, tidak usah kita mundur ke belakang yang terlalu jauh. Itu para ulama. Tidak ada kata, susah rasa. Apa sih ini? Ya kan? Tidak ada kata di sisi mereka seperti itu. Syekh Shalih Fauzan ini, yang mungkin ketika belum mengajar sudah tidak pakai kitab.
tinggal muridnya membaca, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah, sudah berhenti, disyarah lagi tanpa kitab. Yang lain ambil istifadah, ambil faidah di bawah. Dokter-dokter, para orang tua yang ikut. Kenapa? Karena setiap mengajarkan, setiap akan terulang faidahnya, bertambah faidah yang baru. Ya. Di samping itu, memang mereka seperti itu. Meniatkan bahwa ini ibadah. Ya. Seperti ucapan Mu'adz bin Jabal. Menurut ilmu itu adalah zikir. Mengingatnya adalah zikir. Mengulanginya adalah zikir. Kan begitu kan? Melangkahkan kaki ke sana adalah jihad. Fisabilillah. Kata beliau, ilmu itu adalah teman dikala sendiri. Itu ucapan Mu'adz bin Jabal. Teman dikala sedih. Pengingat ketika lupa. Itu ilmu agama. Ucapan sahabat yang mulia radhiyallahu taala. Tapi di situ ucapan beliau, perhatikan, ilmu adalah mengingatnya, mengulangnya adalah zikir. Makanya para sahabat ketika mereka mau belajar kepada Nabi SAW, bahasa mereka, perhatikan. Ta'alau, ayo ke sini. Nu'min sa'ah. Kita beriman sesaat. Kita beriman sejenak. Maksud ucapannya sahabat ini ketika mereka saling memanggil dalam bermajelis kepada Nabi. Ta'alau nu'min sa'ah. Ayo kemari, kita beriman sejenak. Kita tambah iman walaupun sebentar. Jadi mereka menganggap bahwa bermajelis kepada Nabi itu bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Ini yang mereka inginkan. Bukan melihat ini pelajaran yang sudah diulang. Terus kalau sudah diulang kenapa? Nah, apalagi pembahasan tauhid. Jelas ya? Taib, ini beberapa faidah dari ucapan beliau rahimahullahu taala menyebutkan iman, rukun iman yang 6 di awal pembahasan. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras memberi komentar, kata beliau asyarh, penjelasan. Kata beliau, hadhil umurus sittatu hiya arkanul iman. Perkara yang 6 ini adalah rukun iman. Dan masing-masing punya rukun lagi ya, nanti kita bahas. Iman kepada Allah ada rukunnya. Iman kepada malaikat ada rukunnya. Iman kepada kitab ada rukunnya. Semuanya ada rukunnya. Iman kepada takdir ada rukunnya. Hanya kalau ditanya rukun iman apa? Sebut yang 6 ini. Ya, alhamdulillah itu sudah hafal dari SD ya. Alhamdulillah. Walaupun mungkin kadang masih tertukar. Iman dan Islam rukunnya apa? Taib. Kata beliau 6 ini adalah rukun iman. Arkan iman. Fala yatimmu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an ala wajhis sahih alladzi dalla 'alal kitab was sunnah. Perhatikan ucapan Syekh Muhammad Harras rahimahullah. Maka tidak sempurna keimanan salah seorang ahad siapapun dia kecuali dengan beriman kepada rukun yang 6 tadi semuanya, bukan cuma 4, 5 atau 3. Ya, semuanya dengan cara yang benar. Ala wajhis sahih. Perhatikan itu ucapan ala wajhis sahih. Beriman dengan keimanan yang benar. Bagaimana itu iman yang benar? Yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang beriman dengan salah satu dari rukun-rukun iman di atas, tidak benar imannya. Paham? Misalnya, pilih iman kepada hari akhirat. Misalnya, di rangkaian beriman kepada hari akhirat, salah satu rangkaiannya adalah beriman kepada surga dan neraka. Ada yang beriman dengan surga dan neraka tapi mengatakan surga dan neraka belum ada. Berarti ya belum benar keimanannya. Ya kan begitu. Dia mengucapkan saya beriman kepada surga dan neraka, betul, tapi sekarang belum ada. Kan salah. Berarti belum ala wajih sahih, belum beriman dengan keimanan yang benar. Jelas ya? Atau saya beriman kepada surga dan neraka. Kamu beriman? Iya. Tapi tidak kekal. Ya, makanya selalu disebutkan dalam buku akidah Ahlus Sunnah yu'minuna. Ya. Annal jannata wan naru makhluqatani la tafnayani. Disebutkan itu. Ahlus Sunnah mengimani surga dan neraka itu makhluqatani, sudah ada. La tafnayani, dan tidak akan sirna. Sebut. Dalam buku akidah apa saja disebutkan itu.
Ya kan? Itu kan sudah rincian, ini kan masih global. Itu sudah rincian dari beriman kepada hari akhirat. Di antaranya adalah surga dan neraka. Ya. Ada yang mengimani jembatan, timbangan. Iya, timbangan. Orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan semisal mereka mengatakan, oh ya, timbangan ini maksudnya apa? Keadilan. Bukan timbangan yang memiliki dua anak timbangan, di tengahnya ada tiang yang menyanggah, amalan dinaikkan. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan mizan dalam ayat adalah keadilan. Tidak ada itu wujudnya di timbangan. Salah keimanan kalian. Paham ya? Nah, ini disinggung oleh beliau rahimahullah. Jadi beriman dengan keimanan yang benar. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Faman jahada syai'an minha, siapa yang mengingkari salah satu atau sebagian dari minha, sebagian darinya itu 6 tadi, dia mengingkari salah satunya. Kata beliau, ya, au amana bihi ala ghairi hadzal wajh, atau dia beriman tapi tidak benar keimanannya, faqad kafar. Dianggap keluar dari agama. Paham ya? Nah, karena kalau dia menolak salah satu ini, 6, berarti dianggap menolak Al-Quran. Ya kan begitu? Dianggap menolak Al-Quran. Wa qad dzukirat kulluha fi hadits Jibril al-masyhur. Telah disebutkan 6 ini semuanya dalam hadits Jibril yang terkenal. Iya, hina ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati A'rabi, dalam wujud manusia A'rabi, manusia berbahasa Arab. Ya kan? Ya, nggak ada yang kenal. Sampai Umar pun kebingungan siapa ini orang. Datang-datang langsung pegang lututnya Nabi di depannya. Umar sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba, ya mungkin kalau kita gambarkan cuma dilihat ini siapa. Datang tiba-tiba pegang lututnya Nabi, mendekati Nabi SAW, pegang lututnya dan mengatakan, ya Muhammad akhbirni an Islam. Ya Muhammad, kabarkan kepada apa Islam. Mungkin Umar mengatakan, yang orang ini tiba-tiba datang mendekati Nabi kita yang duduk-duduk ini dari tadi cuma jauh-jauh. Dia langsung datang duduk. Makanya Umar mengatakan, la ya'rifu minna ahad. Tidak ada yang kenal orang ini di antara kita. Iya. Tidak ada yang kenal. Syadidu sawadi sya'ar, hitam rambutnya. Syadidu bayadi siyab, sangat putih bajunya. Jelas ya? Kenapa semakin heran Umar? Iya, karena kalau pendatang, ya, ada ciri-cirinya. Pasti acak-acakan. Debu banyak. Kotor bajunya kan begitu. Ya. Kalau dia bukan pendatang, pasti kita kenal. Di sini rumahnya, ini anaknya, ini bapaknya. Kan Madinah. Iya. Mereka sudah baku kenal. Umar bingung. Ini orang tidak ada tanda-tanda safar dan tidak ada yang kenal. Yang malaikat Jibril itu. Nah, pertanyaannya tentang Islam, iman, dan ihsan. Iya. Dia bertanya kepada Nabi SAW, yas'aluhu anil Islam wal iman wal ihsan. Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini hadits, Masya Allah. Ya. Banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya tentang akidah, tentang fikih, tentang agama, dan seterusnya. Bahkan para ulama menulis buku-buku tentang syarah khusus tentang hadits Jibril. Bahkan Ibnu Utsaimin mengatakan kalau kita jelaskan semuanya, hadits ini, makna-maknanya dengan uraian-uraian yang meluas, kita akan hasilkan berjilid-jilid buku. Kenapa? Karena Islam semua di sini, agama seluruhnya. Makanya di akhir hadits Nabi mengatakan, itu tadi Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi mengajarkan agama. Semua agama di situ. Agama untuk kalian. Tapi di situ ditanya, ketika beliau ditanya tentang iman, beliau mengatakan, faqala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsi ba'dal maut. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, dan engkau beriman kepada takdir khairih wa syarrih. Itu yang sahih, itu ya. Tidak ada dalam hadits Jibril tentang lafaz lanjutannya, hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan yang manisnya dan pahitnya semua dari Allah. Tidak ada tambahan hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Tidak ada tambah dalam Sahih Muslim. Jelas? Itu tambahan yang diperselisihkan dan haditsnya dhaif.
Ya, haditsnya dhaif, dilemahkan oleh para ahli hadits. Tapi maknanya benar ya, hulwih wa murri, yang manis dan yang pahit. Baik, ini pendalilan beliau rahimahullah. Sekarang diurai. Kata beliau rahimahullah wal malaikah, malaikat. Ya kan beriman kepada Allah, belum dah sebut ya di awal, belum dah sebut. Ya, mungkin Allah alam, mungkin beliau lupa, luput atau perkaranya sudah jelas. Yang jelas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna sampai seorang hamba mengimani 4 perkara. Ini rukunnya iman kepada Allah. Pertama, beriman kepada al-wujud, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, kamu beriman kepada Allah? Jawabannya iya. Ditanya lagi, apa yang kamu imani tentang Allah? Nah, jawab 4. Pertama, saya beriman dengan keberadaannya, bahwa Allah itu ada. Ya, kalau sudah pertama yang sudah dari mana ya sudah kafir jelas. Jelas ya? Beriman kepada al-wujud, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya. Beriman kepada seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Allah bersendirian dalam segala urusan, segala perbuatan dari mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, seluruh perbuatan Allah. Nah, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Bukan berarti ketika Allah wakilkan perbuatan-perbuatannya kepada malaikat pencabut nyawa misalnya, malaikat menurunkan hujan misalnya, malaikat memikul arsy misalnya, malaikat yang mengangkat amalan misalnya, malaikat yang mencatat para jamaah Jumat yang ke masjid misalnya, dan seterusnya malaikat yang ditugaskan. Bukan berarti Allah butuh dengan mereka. Bukan berarti Allah tidak bisa melaksanakan itu semua. Bisa, mampu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika Allah bi aziz. Tidak sulit bagi Allah. Hanya hikmahnya banyak. Ya kan? Supaya kita beriman kepada malaikat, bagi kita melihat bagaimana bersegeranya mereka dalam perintah Allah. Kita beriman di sana ada makhluk yang Allah cipta, ya, yang luar biasanya, tidak pernah berdosa, tidak pernah bermaksiat. Tapi bersama dengan itu mereka juga takut kepada Allah dan seterusnya dari keimanan kepada malaikat. Jelas ya, itu hikmah Allah. Padahal Allah mampu melaksanakan semuanya, melakukan semuanya. Yang kedua, yang ketiga beriman kepada ulu ulu uluhiyahnya. Itu mengimani bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Paham ya? Yang keempat, beriman dengan al-asma'u was-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini rukun iman kepada Allah. Taib. Kata beliau wal malaika. Sekarang kita berpindah. Rukun iman yang kedua. Malaikat itu jamak ya. Jam'u malak. Jamaknya malak. Jamaknya malak. Maksudnya malaikat itu jamak dari malak. Jangan dibalik. Malaikat jamaknya itu malak. Bukan. Maksudnya malaikat itu ya jamak dari malak. Maksudnya tunggal malak. Satu malaikat. Banyak malaikat malaikatun. Berarti bahasa Indonesia ini memakai kata tunggal atau jamak? Hah? Jamak. Malaikat. Nah, diambil dari kata malaikah. Ya. Kalau ditanya, kenapa Indonesia ambil itu malaikat? Padahal dalam Al-Quran juga ada malak. Ya. Malakun, satu malaikat. Jelas ya? Nah, nama itulah bahasa Indonesia. Kita panggil bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Hah? Taib. Padahal misalnya disebutkan dalam hadits malakul maut. Tidak dikatakan malaikatul maut, tapi malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Nah, diterjemahkan sudah jadi malaikat pencabut nyawa. Padahal malaikat banyak. Ya, sekali lagi itu bahasa kita. Ya. Bahasa Indonesia merdeka. Taib. Wa asluhu ma'lakun. Wa asluhu ma'lak. Jadi malakun. Nah, makanya ada dulu satu sekte sesat. Alhamdulillah pemerintah sudah memvonis bahwa sekte sesat. Namanya Isa Bugis. Di Jawa. Isa Bugis baru di Jawa. Iya, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu tidak cocok dengan bahasa Arab. Ya. Kenapa? Dia baca firman Allah dalam surah Al-Fajr. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Akan datang Allah nanti pada hari kiamat untuk
memberikan keputusan kepada seluruh makhluk, ya, dan datang juga malak. Apa tadi malak? Bentuk tunggal atau jamak? Hah? Tunggal. Wal malak soffan soffa, dan malak bersof-sof. Mati nih. Satu malaikat bersof-sof, bersaf-saf. Bingung. Ayo, udah coba bahasa Arab ini. Nah, mereka punya Al-Quran sendiri. Nah, kita katakan kamu udah belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada namanya alif lam. Kalau dia masuk pada kata tunggal, alif lam istighraqiyah namanya. Ya, menenggelamkan semua makna yang ada di situ. Walaupun dia tunggal, tapi ketika dimasuk alif lam, maka masuk semua malaikat. Makanya Allah katakan setelahnya bersaf-saf. Semua malaikat, walaupun Jibril. Tidak ada yang tinggal. Semua datang pada hari kiamat. Paham? Makanya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Karena ya, keliru, bahaya kalau tidak tahu bahasa Arab. Kadang dalam memaknai, makanya tidak bisa orang jadi mufassir, ahli tafsir. Tidak bisa orang jadi ahli hadits, muhaddits. Tidak bisa orang jadi faqih, ahli fikih. Hah? Tidak bisa orang jadi usuliyin, ahli usul. Tanpa belajar bahasa Arab. Tidak bisa. Abadan selama-lamanya. Kenapa? Loh, kok kita pelajari bahasa Arab? Jelas ya? Makanya itu para ulama itu hebat-hebat bahasa Arabnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, seluruh kitab sita bukan orang Arab, tapi belajar bahasa Arab. Orang Arab saja belajar bahasa Arab, apalagi yang bukan orang Arab. Ya? Syekh Mukbil rahimahullah itu keturunan ada 9 kali dia ulangi kitab bahasa Arab. 9 kali. Kita 1 kali saja sudah KO. Bahkan Syekh Mukbil mengatakan, saya belajar Alfiyah Ibnu Malik sama Syekh Al-Humaid di Madinah, di sana. Awalnya beliau sebutkan berapa orang. Tinggal 1 orang, tinggal beliau sendiri. Yang lain menyerah sana, tumbang sini. Tinggal sendiri terakhir. Ya, lihat hasilnya. Syekh Mukbil rahimahullah tidak kenal. Hah? Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Tidak ada satu ya negeri, pasti ada muridnya Syekh Mukbil. Walaupun mungkin 1, 2, 3. Ya, makanya murid-muridnya dulu mengatakan, tidak berlebihan kalau kami mengatakan. Dulu di dalam biografi para ulama, para imam yang terkenal, paling banyak manusia yang datang di depannya duduk belajar adalah Abdul Razak Ibnu Hammam As-Sun'ani, guru Imam Ahmad di Yaman. Imam Ahmad jauh-jauh dari Irak datang ke Yaman mau belajar kepada Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Sampai ceritanya Imam Ahmad jalan dengan temannya, ahli hadis juga, kalau tidak salah Ali Al-Madini, kalau tidak salah. Tapi singgah dulu di Mekah, tawaf. Sebelum ke Yaman kan begitu. Tawaf. Ternyata di putaran keberapanya Ali Al-Madini, teman Imam Ahmad, melihat ada Abdul Razak juga umroh. Kebetulan. Maka sahabat Imam Ahmad mengatakan, Allah memendekkan langkah kita. Maksudnya Imam Ahmad, kenapa? Saya lihat tadi di tawaf ada Abdul Razak. Kita ambil saja di sini haditsnya. Imam Ahmad, lah. Saya sudah berazam dari Irak mau ke Yaman. Pokoknya saya tidak mau ambil hadits di sini. Kita ikut pulang ke Yaman dia, kalau kita ambil di sana. Jauh lagi. Itulah imam. Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani rahimahullah, ini imam yang paling banyak didatangi. Kata murid-murid Syekh Mukbil, tidak berlebihan kalau kami mengatakan untuk di zaman ini Syekh Mukbil rahimahullah juga dari Yaman. Murid-muridnya luar biasa. Ya. Seluruh penjuru dunia, dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, belajar kepada Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Baik. Ini kita kembali ya, jamak malak. Wa asluhu ma'lak. Asalnya penulisannya ma'lakun. Jadi malakun, ma'lakun. Sama ya. Minal alukah, dari kata alukah. Apa itu artinya malak? Malaikat. Risalah. Pengutusan. Ya. Tugas bisa diterjemahkan seperti itu, pengutusan. Berarti ada tidak kaitannya dari makna etimologi secara bahasa kata malaikat dan secara syariat? Ada kaitannya? Ada kaitannya. Memang asalnya malaikat itu tugas. Tugas.
Itulah makhluk yang Allah ciptakan untuk yang bertugas. Nah, tayyib. Wahum naw'un min khalqillahi azza wa jalla askanahum samawatihi. Kata beliau rahimahullah, mereka adalah makhluk Allah, salah satu dari jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala, khalqillah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah askanahum samawati, yang Allah ya membuat ini mereka tinggal, askanahum maksudnya Allah tetapkan bahwa mereka tinggal di langit-langit Allah. Sebagaimana kisah. Siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwa di setiap langit ada malaikat? Ada yang bisa ingat? Pertama ada malaikat, kedua ada malaikat, ketiga ada malaikat. Hadid. Hadid terkenal. Hadid. Hadis Mi'raj. Betul, ahsan. Hadid yang panjang tentang kisah alam barzah kan, ketika ruh keluar maka malaikat pencabut nyawa mengangkat ruh ini yang meninggal sampai ke langit pertama, ya kan? Sampai ke langit pertama berkata penjaga langit pertama, man ma'ak, siapa yang kamu bawa? Siapa yang bersamamu? Ya, maka malaikat pencabut nyawa mengatakan huwa fulan ibnu fulan, dia fulan anaknya si fulan, sebut namanya yang paling baiknya di dunia. Terus naik langit kedua ada malaikat juga dan seterusnya. Jelas ya? Juga dalil yang dipakai adalah hadits tentang Jibril ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas langit, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qala madza qala rabbukum qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya. Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Rabbmu wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, dia mengucapkan kebenaran dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nabi tafsirkan ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman di atas langit tentang wahyu, cuma Jibril yang dengar. Karena memang Jibril apa? Malaikat apa? Khusus wahyu. Jadi ketika Jibril ingin turun menyampaikan kepada para rasul di bawah, Jibril melewati langit ketujuh. Penjaga langit ketujuh mengatakan, madza qala rabbukum ya Jibril? Apa yang Allah firmankan tadi ya Jibril? Kata Jibril, Allah firmankan kebenaran, satu yang pasti. Wa huwal aliyyul kabir. Paham ya? Turunan ke-6 seperti itu juga. Jadi memang ya di atas langit itu para malaikat. Hadits juga ketika Mi'raj ya, Nabi melihat di sana ada Sidratul Muntaha. Di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat ibadahnya malaikat di atas langit. Kata Nabi SAW, setiap hari masuk 70.000 malaikat di dalamnya dan tidak pernah keluar lagi. Setiap hari beribadah di dalam Baitul Ma'mur. Ini yang difirmankan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala namanya inda sidratil muntaha, sidratul muntaha. Baik. Wakkalahum bi syu'uni khalqihi wa wasafahum fi kitabihi bi annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari la yafturun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada mereka semua bi syu'uni khalqihi, dengan urusan makhluk. Nah, di antara hikmah juga kenapa Allah pakai malaikat dengan tugas-tugas lebih menjelaskan, lebih menerangkan, lebih menjelaskan apa? Bahwa Allah itu apa? Berkuasa. Sedemikian luar biasanya makhluk ini yang namanya malaikat, besarnya bagaimana, tidak pernah berdosa walaupun sekali, tidak pernah bermaksiat, tetap diperintah. Ya kan? Sampai Allah berfirman, fasabiqati sabqa, demi malaikat yang saling berlomba-lomba naik turun. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Terus seperti itu. Tidak pernah berhenti sampai pada hari kiamat. Ya. Jelas ya? Itu hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat. Kata beliau rahimahullah,
Allah mewakilkan kepada urusan makhluknya, kepada mereka, malaikat. Wa wasafahum fi kitabi, dan Allah sifatkan malaikat dalam Al-Quran bi annahum, bahwa mereka la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amaruhum, kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan, mengamalkan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti tidak pernah bermaksiat. Ya, berarti betul itu ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bahkan antum katakan tidak ada makhluk yang sempurna. Lalu malaikat. Sempurna malaikat? Sempurna? Ada yang mengatakan malaikat sempurna? Hah? Ada yang mengatakan malaikat sempurna? Kalau kita kan, iya, sabar. Ketika suami istri bertengkar, kamu sabar sama suamimu. Suamimu itu bukan malaikat. Ketika dia menyerupakan, maksudnya ingin menjelaskan tidak ada yang sempurna, dia pakai malaikat. Kalau yang dimaksud itu malaikat itu sempurna, salah. Tapi yang dimaksud ucapannya, maksudnya malaikat itu tidak pernah salah, maka suamimu itu bukan malaikat, maksudnya dia ada salahnya, itu benar. Paham? Malaikat tidak sempurna. Dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kalau begitu siapa yang sempurna? Cuma Allah SWT. Paham ya? Malaikat tidak sempurna. Kesempurnaan mutlak hanya Allah yang punya. Malaikat juga makhluk. Dulu tidak ada, kemudian Allah cipta. Berarti malaikat juga butuh kepada Allah. Ya kan? Takut kepada Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari sisi memang perintah Allah, ya, mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annahum yusabbihuna bilahu bil-laili wan nahar la yafturun. Dan mereka, kata beliau rahimahullah, malaikat itu yusabbihun, bertasbih, berzikir kepada Allah bil-laili wan nahar, malam dan siang, setiap hari, la yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jelas ya? Berarti ketika malaikat melaksanakan tugas dari Allah, yaitu menurunkan wahyu, menurunkan hujan, mencatat amalan, menaikkan amalan ke atas langit, itu ibadah juga di sisi mereka karena melaksanakan perintah. Sama dengan kita, ikhwan. Kita juga begitu. Jangan antum memahami bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Berarti ibadah itu di masjid, baca Quran, sholat, puasa, tidak mau, ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita berkegiatan dan memang haruskan kita, seperti kita sebagai kepala rumah tangga kan bekerja kan, mas tinggal di masjid, aneh sih lapar, kan? Titipkan kepada Allah, saya beribadah saja, saya keluar, titip mereka kepada Allah, saya ke masjid-masjid saja. Gimana caranya? Ada hal-hal yang mungkin, iya, di sini kita mengambil pelajaran, berarti kita kegiatan yang kita lakukan dan itu mengharuskan kita melakukannya, niatkan sebagai ibadah, jadikan itu pintu ketaatan tersendiri untuk kita. Ya kan? Supaya semua kegiatan kita ternilai apa? Ibadah. Usahain pedagang, oke. Labas, tidak dilarang berdagang. Tapi jadikan itu perdaganganmu pintu ketaatan. Makanya dalam syariat sempurna diajarkan cara berdagang, bagaimana, apa yang halal, yang boleh kamu lakukan, yang tidak boleh kamu lakukan. Kata Umar bin Khattab, jangan coba masuk ke dalam pasar-pasar kita orang yang tidak tahu hukum jual beli. Jangan coba-coba injak pasar. Kata Umar. Diajarkan semua cara jual beli supaya apa? Jadi ibadah semua ini. Ya kan? Contoh, rahimallahu mra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a. Allah merahmati seorang hamba yang mengasihi, menyayangi ketika menjual dan mengasihi, menyayangi ketika membeli. Bagaimana itu mengasihi ketika membeli? Jangan menawar sama penjual sampai menangis penjualnya. Sudah dikasih turun, minta lagi. Iya kan? Kita kayak pembeli tidak ada perasaannya. Ini juga dia butuh. Untung ada anak dan istrinya. Nah, penjual juga. Jangan datang pembeli butuh, dia mati kok keenam kok.
Kasih memang tinggi-tinggi harganya. Bukan dilarang, tetapi rahimallahu mur'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a. Kamu kasih turun, kita kasih naik. Saling ta'awun, kan begitu kan? Ya, kamu kasih kita untung, saya kasih kamu juga keringanan. Itu contoh. Ada adab-adabnya, dilarang jual beli di masjid dan seterusnya. Kalau kita lakukan ini semua adab dengan adab-adab dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala, bernilai ibadah semua. Jelas ya? Memang banyak pintu-pintu ketaatan yang kita bisa jadikan itu ladang ketaatan, ladang pahala. Hanya semuanya berputar pada hadits innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan apa? Niatnya. Taib. Ini malaikat. Kata beliau terakhir ya, fayajibu alaina al-iman bima warada fi haqqihim. Ini rukun-rukunnya. Walaupun beliau tidak urut, tapi kita urut sendiri. Hah? Beliau tidak sebutkan poin-poin, tapi kita yang kumpulkan dalam catatan. Kata beliau, apa yang wajib? Apa yang wajib kita imani tentang malaikat? Kata beliau, fayajibu alaina, wajib atas kita untuk beriman bima warada fi haqqihim. Apa yang warid, apa yang datang penyebutannya tentang hak-hak mereka. Maksudnya apa? Apa yang malaikat punya. Dari apa? Sifat. Min sifatin. Sifat-sifat malaikat. Bentuknya. Ada yang pernah dengarkan bentuknya malaikat bagaimana? Haditsnya. Hah? Nabi mengatakan apa? Saya melihat Jibril fi ahsani surah. Saya lihat Jibril dalam bentuk yang paling indahnya. Memiliki 300 sayap. Ya kan? Atau 600 sayap. Satu sayap menutup ufuk. Nah, ini 600 sayapnya, ratusan. Satu sayap sudah tertutup semuanya. Nah, ini kita imani. Paham ya? Jadi beriman kepada malaikat, apa yang diimani? Ini pertama, bentuk dan sifatnya. Di antara sifatnya tadi, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wa a'mal, kita beriman yang kedua dengan amalan-amalannya yang disebutkan secara khusus dan kita imani secara mujmal yang tidak disebutkan. Paham? Seperti tadi sifat yang disebutkan oleh Nabi adalah sifatnya Jibril. Itu secara khusus untuk Jibril. Tapi yang lain kita imani, dia punya sifat juga. Bagaimana? Allahu a'lam. Kan begitu. Yang Nabi sifatkan sifatnya Jibril, begini bentuknya. Itu secara terperinci disebutkan. Yang lain kita imani secara global. Paham ya? Amalan juga begitu. Amalan-amalannya, tugas-tugasnya. Ya. Untuk kita SD diajarkan ya oleh guru agama. Ada malaikat ini, walaupun ada hal-hal yang butuh dalil di situ. Seperti malaikat penjaga sorga itu tidak ada namanya, penamaannya. Ya, walaupun ada malaikat penjaga sorga, tapi namanya kan Ridwan. Nah, tidak ada dalilnya. Kalau Malik ya dalam Al-Quran. Malik, penjaga neraka. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Mereka penghuni neraka memanggil, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Mintalah kepada Rabbmu wahai Malik, itu Allah, agar mematikan kami saja. Enak saja minta mati. Di dunia kamu tidak mau hidup, kamu mau hidup selama-lamanya. Di akhir kamu minta mati. Ya. Kenapa? Maksudnya supaya tidak rasakan siksaan. Mati saja. Tidak lagi mati, sudah disembelih itu kematian. Ya kan, disembelih di tengah-tengah surga dan neraka, disembelih itu kematian berbentuk kambing, disembelih oleh malaikat dan dikatakan ya ahlal jannah khuludun, wahai penduduk surga, kekekalan wala maut, tidak lagi kematian. Wahai penduduk neraka, khuludun wala maut, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Sudah disembelih. Mereka minta mati. Ya, di dunia ada yang mau mati, mereka mau hidup 1000 tahun. Jelas ya? Tapi fil kitab was sunnah, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wal imsaku amma wara'a dzalik, dan diantara bagian beriman kepada malaikat, kata beliau, menahan dari apa-apa yang selain itu yang tidak disebut. Ya, berarti di sini kita mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berbicara juga tentang malaikat yang kita tidak punya dalil. Ada yang mengatakan malaikat itu separuh kuda, separuh sayap, pegang tongkat, kayak pria. Dari mana kalian mendapatkan seperti itu malaikat? Ya, dari mana? Jelas ya? Tidak bisa digambarkan, tidak bisa ditentukan seperti ini wujudnya. Itu dosa besar bahkan. Itu berbicara sama Allah tanpa ilmu. Jelas ya? Nah ini diantara keimanan. Wa imsak, menahan dari apa-apa yang tidak disebutkan. Tidak boleh kita berbicara yang melampaui Al-Quran dan Sunnah. Fa inna hadza,
Kenapa tidak boleh? Karena ini kata beliau min syu'unil ghaib, dari urusan gaib, perkara gaib. Dan kita tidak boleh berbicara masalah tentang yang gaib, urusan Allah itu. Allati la na'lamu minha, yang kita tidak tahu tentang itu, illa kecuali ma'allamana Allah wa Rasul, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita dan apa yang Rasul sebutkan dalam hadis. Saja. Itu yang hanya imannya ahli sunnah. Beriman dengan apa yang datang, menahan dari apa yang tidak ada. Simple agama. Ya kan? Nah sekarang Masya Allah terlalu banyak yang memodifikasi itu agama. Iya. Menambah-nambahnya, mengurangi dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu alam bisawab. Ini malaikat. Nanti insya Allah kita menyebutkan tentang kitab-kitab dan yang lain. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Selamat semua Isya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.